Shalom. Koko-koko yang ganteng, kakak-kakak yang cantik, adik-adik yang manis di rumah, kita mau sekolah minggu ya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami mau beribadah kepada Tuhan. Tolong hati kami, lembutkan hati kami, untuk kami sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau naikkan pujian, kami mau tinggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Kami bawa pujian ke rumah Tuhan. Ayo bangkit berdiri. Oke, good. Yang di rumah udah berdiri. Karena kalau kita mau pakai lagu orang dewasa, adik-adik kalau yang kakak-kakak mau nyanyi lagu bermahkota kan Devin gak mungkin lagi mau bermahkota kan buat kayak gini kan gak mungkin lagi kan, ya udah malu kan. Tapi kalau kita mau nyanyi lagunya orang dewasa semua, adik-adik yang di rumah melongo gak bisa ngikutin. Jadi maksud Kak Yesi, kalau adik-adik sudah malu berekspresi, yang penting hati adik-adik tertuju kepada Tuhan. Walaupun nyanyi, walaupun tepuk tangan begini, tapi pastikan hati adik-adik tertuju sama Tuhan. Setuju ya? Kak Yesi gak paksain adik-adik untuk goyang kanan, goyang kiri, buat sarangnya, buat begini, begini. Tapi pastikan hati adik-adik tertuju sama Tuhan. Setuju? Semua setuju gitu kan? Oke, kita mau angkat pujian. Ada satu nama-nama yang sangat indah. Ayo adik-adik yang di rumah semangat. Boleh berekspresi, terserah adik-adik mau gimana. Ada satu nama yang sangat indah, nama yang berkuasa. Gimana?
dosa manusia. Dia telah bangkit, selamatkan kita. Siapa namanya? Apalagi? Yesus. Dia yang berkuasa, dia yang mulia, dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, dia yang mulia, dia yang ajaib selama. Sekali lagi ada satu nama. Ada satu nama, nama yang sangat indah, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia telah mati, tebus dosa manusia. Dia telah bangkit, selamatkan siapa? Terus Yesus. Dia yang berkuasa, dia yang mulia, dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, dia yang mulia, dia yang ajaib selamanya. Itu yang harus menjadi pegangan kita, bahwa hanya satu nama, gak boleh ada nama yang lain. Karena cuma satu nama yang membawa kita ke surga. Siapa namanya? Jawab dalam hati semua, oke. Yesus, oke. Kita mau angkat satu lagi pujian. Yesus jalan kebenaran. Bolehlah ini goyang kanan kiri. Yesus jalan kebenaran, jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Siapa percaya? Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Siapa yang percaya? Aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yuk buat bulung-bulung, beri haleluya. Beri haleluya. Beri haleluya. Beri haleluya. Beri haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Beri haleluya. Beri haleluya. Beri haleluya. Beri haleluya. Beri haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam nama siapa? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, di dalam nama siapa? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kayaknya sih mau lihat tangannya yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Sudah terima keselamatan dari Tuhan? Yeay, silakan duduk. Ya, terima kasih adik-adik yang sudah memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi pelita terang dalam langkah-langkah kehidupan kita mengiring Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu
ya Tuhan beri bagi kami. Pagi hari ini kami kembali datang kepadamu, sujud di hadapan tahtamu yang kudus Bapa. Memberikan hati kami, memberikan hidup kami Tuhan sebagai persembahan di hadapan-Mu. Jika sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Jamah kami satu persatu, baik anak-anak yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Bukakan telinga, hati dan pikiran kami supaya kami boleh menerima firman Tuhan dengan baik, dan biarlah firman Tuhan itu boleh tumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang beracara. Haleluya, amin. Selamat pagi semuanya. Tunggu sebentar ya. Kita akan breakout room ya, adik-adik kelas Madya, silahkan join ke roomnya masing-masing. Oke, dan ada di rumah, halo Marcelo. Oke. Judul firman Tuhan hari ini adalah tunggu dulu, yang kemarin apa ya? Siapa ingat firman Tuhan yang kemarin? Hah? Apa? Oh, betul Tante Hana yang firman. Bukan, maksudnya tentang apa minggu kemarin itu? Aku mensyukuri hidupku. Nah, ini lanjutannya. Kenapa? Kenapa kita harus mensyukuri kehidupan kita? Karena jawabannya hari ini, karena aku istimewa. Ya, jadi kemarin dibilang aku mensyukuri hidupku karena hari ini lanjutannya aku istimewa. Oke. Benda apa yang sekarang ini selalu menyertain kita kemana-mana? Coba. Oke, kacamata dan HP. Yang lain? HP. Rui tadi HP. Baju apa? HP. Di mana-mana sekarang orang kalau nggak ada HP jadi nggak tenang. Jadi galau dan gelisah, gundah gulana mau ngapain lah ya gitu kan. Apalagi kalau nggak ada wifi, nggak ada paket, aduh. Apa? Jadi apa sih? Mati gaya. Oke. HP itu ada bermacam-macam merek dan ada bermacam-macam. Ada yang harganya ya, dari yang murah, ada juga yang paling mahal. Kira-kira yang membedakannya apa sih? Spesifikasinya, contoh. Kameranya yang HP yang ini lebih bagus dari HP yang itu ya. Terus apa lagi? RAM, memory cardnya. Kalau yang ini nggak bisa dibuat nge-game, ngebug terus ya, ngebug, nge-lag ya toh. Kalau yang ini enggak. Ya kalau mau main game online lancar jaya gitu ya. Jadi kalau handphone dihargain berdasarkan tadi apa? Spesifikasinya. Kalau yang spesifikasinya lebih rendah dia harganya lebih murah, ya. Bisa juga karena merek. iPhone. Nah, iPhone itu mahal. Kalau mau yang agak murah, Oppo atau Vivo, ya kan? Nah ya, itu handphone adik-adik ya. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana kita dihargain?
Berdasarkan apa kita dihargai? Nah, ini ada satu cerita ya. Ada seorang anak namanya Richard. Keren ya namanya Richard. Richard ini datang dari keluarga yang sangat mampu. Orang kaya, tapi bukan OKB ya, bukan orang kaya baru ya. Dia orang kaya. Dari atas sampai bawah branded. Oh, ayo sebutin, bajunya apa yang paling mahal apa kira-kira? Hah? Uniqlo kurang mahal. Gucci. Celana jeansnya juga bermerek Prada. Sepatunya Jordan Air. Bener gak ya ingin nyebutin merek ya? Betul ya? Nah, betul ya, berarti aku gaul juga ya. Nah, sekarang karena dia dari atas sampai bawah udah mentereng, teman-teman sekelasnya kira-kira mau gak temenan sama dia? Oh pasti galak lah Oh kata Wonun pasti galak lah. Kenapa? Kalau kita jalan di sebelahnya, kita juga ikut dilihatin. Dia jadi pusat perhatian. Handphonenya iPhone keluaran terbaru mungkin atau Samsung keluaran terbaru. Jadi kalau ngegame, wah, cus-cus gitu. Semua mau temenan sama dia. Duitnya banyak. Kalau ke kantin dibayarin. Oke. Nah, itu membuat Richard merasa bahwa oh, aku istimewa loh. Ya. Dari semua teman-temanku ini aku yang paling istimewa. Berdasarkan apa yang dia berdasarkan apa yang dia punya. Tapi apakah diri kita itu memang sebenarnya dinilai berdasarkan itu? Tidak. Oh, aku puji Tuhan kalau anak-anak gereja GB ini langsung mengerti bahwa kita tidak dinilai berdasarkan apa yang kita punya. Seharusnya kita juga tidak dihargai berdasarkan apa yang kita miliki. Kenapa? Kenapa kok begitu? Keistimewaan kita itu sudah kita dapat dari sebelum kita dilahirkan. Tuhan pada awalnya menciptakan manusia itu memang istimewa tanpa embel-embel barang bermerek itu. Waktu awal manusia diciptakan apakah dia pakai baju branded? Apakah Tuhan menciptakan dia dengan pakaian Gucci atau tas Chanel? Apakah Tuhan menciptakan itu? Loh, ini nanyanya dulu loh waktu penciptaan, awal penciptaan itu tuh Tuhan tuh menciptakan manusia tuh pakai baju Chanel gitu. Udah dikasih, nih nanti sepatu kamu mereknya ini. Ya. Dior. Tidak, kita diciptakan apa? Waktu pada awal penciptaan manusia diciptakan apa? Telanjang. Alias tidak pakai apa-apa. Enggak punya apa-apa. Enggak dikasih tas, enggak dikasih baju, enggak dikasih sepatu. Tidak ada satupun yang melekat di dalam tubuh manusia ketika pada awalnya dia diciptakan. Tetapi kenapa Tuhan bilang dia istimewa? Karena satu-satunya penciptaan yang Tuhan memakai, membentuk dan memberikan nafas hidup itu cuman kita, cuman manusia. Diciptakannya sesuai apa? Sesuai gambar dan rupa Tuhan sendiri. Bukan rupa orang lain.
Bukan niru-niru monyet yang sudah diciptakan lebih dulu. Apakah Tuhan bilang, ayo kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa monyet yang sudah kita ciptakan gitu? Kalau gitu, kita mungkin sekarang punya ekor ya. Nah, punya ekor yang panjang. Tapi tidak, Tuhan menciptakan apa? Yuk kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu istimewa. Kenapa? Dari saat penciptaan hari pertama sampai hari ke-6 sebelum manusia diciptakan, tidak ada Tuhan ngomong seperti itu. Dengan Tuhan menciptakan manusia seperti itu, manusia bisa apa? Punya apa? Apa bedanya kita dengan dengan ciptaan Tuhan yang lain? Bukan dengan manusia yang lain, maksudnya dengan ciptaan Tuhan yang lain itu maksudnya bedanya dengan tanaman, bedanya dengan hewan. Sekarang makhluk hewan yang menurut kalian paling pintar tuh apa? Lumba-lumba. Apa coba hewan yang pintar? Anjing. Anjing itu pintar. Kalau kita ajarin dia bisa, dia tahu di mana dia harus pup. Dia bisa diajarin loncat. Anjing itu juga ngerti semua bahasa. Kalau dia ikut orang Inggris, dia tahu bahasa Inggris tuh. Kalau dia ikut orang Korea, dia bisa tahu bahasa Korea kan? Pintar dia tuh. Tapi dia punya akal budi gak? Dia pintar karena apa? Karena dilatih. Dia merekam dengan tubuhnya. Punya enggak akal budi dia? Punya enggak? Bisa nggak dia ngambil keputusan? Aku nggak mau ikut orang Korea loh. Nah, aku maunya ikut orang Inggris gitu. Tidak bisa membuat keputusan untuk hidupnya sendiri. Jadi manusia memiliki keistimewaan itu. Kemudian kita punya perasaan, kita punya keinginan, dan kita bisa dikasih apa Wen? Dikasih akses khusus untuk ketemu Tuhan. Loh, kita sekarang berdoa sama Tuhan, kira-kira ketemu sama Tuhan lewat doa bisa enggak? Nah, tidak harus mati, semua orang pasti mati. Ya, ini memang inti dari hari ini juga itu sih, nanti. Nah, awalnya Tuhan menciptakan kita itu tujuannya adalah supaya kita memiliki hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di Firdaus. Itulah istimewanya. Kita diciptakan dan Tuhan mengasihi manusia yang Tuhan ciptakan. Dan Tuhan mau apa? Manusia hidup bersama-sama dengan Tuhan di Taman Eden. Karena jatuh dalam dosa, karena manusia tidak mendengarkan apa firman Tuhan, akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Akhirnya manusia menghadapi apa yang namanya tadi? Kematian. Tapi juga Tuhan tetap sayang loh. Kita istimewa. Karena itu Tuhan sayang dan Tuhan tidak mau kalau kita mati terpisah dengan Tuhan. Tuhan gak mau. Tuhan mengirim Yesus untuk mati di kayu salib supaya mereka yang percaya hanya mengalami kematian secara fisik saja. Ketika manusia diciptakan, Tuhan menghembuskan nafas. Nafas itu menjadi roh. Ketika kita mati, roh ini kembali kepada Tuhan. Rohnya kembali, tubuhnya mati. Roh itu hidup bersama-sama dengan Tuhan, tapi tubuh kita yang mati. Kalau binatang ada nggak yang dapat keistimewaan seperti itu? Apakah kira-kira binatang peliharaan kita yang meninggal itu masuk ke surga apa neraka ya? Ya, kita nggak tahu. Karena binatang tidak dikasih keistimewaan untuk memiliki akses dengan Tuhan. Kita yang dikasih akses. Kita dengan keistimewaan itu kita
bisa berjumpa dengan pencipta kita. Nah, jadi itulah keistimewaannya. Kenapa kita nggak perlu barang-barang apa tadi? Barang-barang mewah untuk menunjukkan kepada dunia. Nih aku loh istimewa. Nih loh aku tuh punya segala yang apa kamu nggak punya. Masing-masing dari kita istimewa. Kimi istimewa. Jessica istimewa. Beatrice istimewa. Wen-Wen juga istimewa. Sinta juga istimewa. Devon juga istimewa. Cian-Cian istimewa. Rui juga istimewa. Nixon istimewa juga. Timothy juga istimewa. Marcelo juga istimewa. Jojo juga istimewa. Kita semua yang ada di sini istimewa. Bukan karena apa yang kita punya, tetapi karena Tuhan yang sudah memberikan keistimewaan itu kepada kita. Tapi aku kadang-kadang kepengen juga loh Kak punya seperti itu ya. Gak apa-apa. Tapi tetap kita ingat bukan itu segala-galanya. Kita berharga bukan karena kita punya barang bagus dan mahal. Tapi kita istimewa karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang beroleh hidup yang kekal. Tuh yang harus kita tanamkan ke dalam hati kita. Firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan yang harus kita ingat diambil dari Pengkhotbah 12 ayat 7. Buka bareng-bareng ya. Pengkhotbah 12 ayat 7. Pengkhotbah itu perjanjian lama, perjanjian baru. Oh, udah kelas tunas remaja masa masih nyari-nyari pengkhotbah. Baca Alkitab kan semua? Pengkhotbah 12 ayat 7. Ini nggak ngelarang kalian pakai HP ya, tapi aku lebih suka sih kalau misalnya kalian ke gereja bawanya Alkitab. Gadget itu memang semua handphone ini juga ada Alkitabnya, tapi penting buat kita untuk tetap membuka Alkitab dalam bentuk buku ya. Di rumah buka enggak? Atau dari gadget? Ya tetap ya, jangan lupa ya tentang Alkitab. Gadget membantu kita. Yuk dibaca bareng-bareng yuk. Pengkhotbah 12. Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 nak. Sudah ketemu? Siapa belum? Sudah Kimi? Pengkhotbah? Yuk dibantu Jess. Kimi dibantu. Perjanjian lama. Itu cowok-cowok udah semua. Yang di rumah udah, Marcelo. Jojo udah semua? Udah? Udah lambaikan tangan dong Marcelo. Kalau udah ketemu. Udah ketemu ya? Ya oke.
Yuk, udah ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya, inilah tadi inti dari keistimewaan kita dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Tanaman kalau udah mati ya udah mati aja. Hewan juga kalau misalnya hewan peliharaan mati ya udah mati aja. Tapi kalau kita nggak ada tuh, apalagi untuk kita yang percaya dan hidup di dalam Tuhan, nggak ada kita, oh udah mati ya mati aja gitu, nggak ada. Ketika kita mati hanya tubuh kita yang mati, tapi roh kita tetap hidup bersama Tuhan. Itulah keistimewaan kita. Isi nggak pernah lihat roh terbang sih, cuman kita aminkan saja bahwa asal jangan rohnya terbang melayang-layang nggak tahu tempatnya di mana ya. Nah, kita kan sudah tahu tempat kita di mana. Nah, nggak tahu. Itu penggambaran orang begitu, tapi kita nggak tahu. Tapi kita percaya kalau kita hidup dalam Tuhan, begitu kita meninggal, roh kita bersama dengan Tuhan. Jadi sekali lagi mau nanya, kenapa kita harus merasa kita istimewa? Karena satu orang angkat tangan. Kenapa? Jadi kita belajar hari ini aku istimewa karena why you feel insecure, why? Kenapa Nisan? Diberi kebebasan? Ya karena kita diciptakan dengan punya kebebasan. Oke, kenapa lagi kita merasa istimewa? Oh, pertanyaannya diganti. Kenapa kamu merasa dirimu istimewa, Wen? Wen merasa istimewa enggak? Why? Aku istimewa dong. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah nebus aku. Oke, jawaban bagus. Hah? Oh, yang tidak merasa istimewa berarti nggak paham dong firman II hari ini. Fen, kamu merasa kamu istimewa nggak? Loh, kok udah tahu? Rui istimewa nggak, Rui? Oh, kenapa? Oke. Jadi kita istimewa karena kita ada ciptaan Tuhan. Itu aja cukup. Kenapa toh? Sekalipun aku nggak punya bakat, sekalipun aku nggak bisa nyanyi, sekalipun suaraku jelek, aku nggak bisa nari, aku juga nggak bisa main drum. Tapi kamu tetap istimewa. Kenapa? Karena Tuhan mengasihimu. Oke, sampai di sini ibadah kita hari ini. Setiap anak yang di sini semuanya istimewa. Mari anak-anak istimewa kesayangan Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Telo dan Jojo, kita juga mau berdoa. Pujikan satu lagu bisa ya? Jadikan aku indah. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seurut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Yuk kita nyanyi lagu ini, belajar bareng-bareng ya. Yuk Sinta, ditungguin. Jadikan aku indah
yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Terima kasih karena Engkau sudah menciptakan kami istimewa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hidup kami. Biar kami boleh belajar Tuhan menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memanfaatkan setiap kehidupan kami untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih karena Tuhan sudah mau mati, menanggung setiap dosa-dosa kami. Terima kasih buat kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, yang menjadikan kami istimewa, menjadikan kami berbeda, menjadikan kami spesial di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami satu demi satu sempurna Tuhan. Dan kami percaya bahwa masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya bahwa jalan-jalan kami Tuhan ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Biarlah firman itu boleh tertanam di dalam hati kami dan bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Sertai kami Bapa. Jika sebentar kami mau pulang, jagai kami di dalam perjalanan kami pulang. Dan Tuhan sertai seminggu ke depan dalam sekolah kami, di dalam segala aktivitas kami, kemanapun kami akan pergi, apapun yang akan kami lakukan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.